Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dan selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya semua manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jikalau ingin mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dan ketika mempunyai harta yang banyak, maka dianjurkan selalu bersedekah kepada orang yang memerlukan. Akan tetapi di sini Al-Fakir akan menyebutkan 5 ahli sedekah yang dilempar oleh malaikat ke neraka, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang lebih. Semua itu adalah pemberian dari Allah yang seharusnya disyukuri. Namun banyak yang lalai akan kewajiban bersedekah. Meski banyak yang bersedekah, tidak semuanya mendapatkan pahala karena beberapa kesalahan atau ketidaktahuan. Berikut adalah 5 kesalahan dalam bersedekah yang membuat kita dibenci Allah dan bisa membuat malaikat melempar kita ke neraka. Yang pertama, mencari pujian dari orang lain. Banyak orang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Sedekah yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang bersedekah demi pujian akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Yang kedua adalah menunda-nunda sedekah. Nikmat sehat dan rezeki adalah anugerah yang sering kita abaikan. Menunda-nunda sedekah adalah salah satu kesalahan yang banyak dilakukan. Jika kita menunda-nunda sedekah, Allah juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita. Bahkan kita bisa diingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa kita sangat dianjurkan untuk bersedekah ketika tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita tercukupi. Hindarilah menunda-nunda sedekah karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Yang ketiga, tidak bersedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sedekah hendaknya diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 pahala, sedangkan sedekah kepada kerabat mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahim. Yang keempat adalah perhitungan dalam sedekah.
Saat bersedekah, hendaknya kita tidak terlalu perhitungan. Jika kita mampu bersedekah, lakukanlah tanpa menghitung-hitung. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah juga akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jika kita bersedekah tanpa menghitung, Allah juga akan mengganti tanpa hitungan kepada kita. Namun, jika kita kikir, Allah juga akan kikir kepada kita. Yang kelima adalah mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah merupakan sikap yang dibenci Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman agar kita tidak menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya. Mengungkit-ungkit sedekah dapat membuat si penerima merasa sakit hati dan memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim adalah perbuatan yang dapat membuat Allah mempersulit rezeki kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 5 ahli sedekah yang dilempar oleh malaikat ke neraka, membuat Allah Subhanahu wa taala benci. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan sifat ikhlas sepenuh hati ketika memberikan kepada orang lain atau ketika bersedekah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.